Ternyata DC pinjol yang kemarin ya, yang kemarin mau kirim makanan sebanyak mungkin, mau kirim paket makanan katanya, itu sampai sekarang ternyata nggak ada yang ngirim teman-teman. Nih, kemarin kan saya bikin konten ini, perlunya saya akan menginformasikan buat teman-teman, khususnya yang telat bayar, takutnya dapat WA kayak gini langsung main panik, langsung main ketakutan, ataupun bahkan sampai stres. Nah ini kemarin ya. Nah kalau sampai siang ini nggak dibayar tagihan pinjaman online-nya, ini bakal saya pesankan makanan sebanyak-banyaknya lewat Shopee dan Gojek ke alamat KTP Anda. Dan bayar di rumah, nanti urusannya sama abang Gojeknya. Jangan heran kalau siang sampai sore ini rumah Anda ramai dengan kurir. Nama dan alamat lengkap Anda ada di saya. Jangan main-main dengan data-data sendiri. Nah ini kan sempat kemarin saya bikin konten kan. Ya seperti itulah. Intinya saya menginformasikan buat teman-teman. Intinya ya gak usah takut. Memang resikonya telat bayar itu memang diteror. Terornya itu ya macam-macam. Ya kayak gini. Bahkan diancam sebar data. Jadi banyak ya. Teror itu banyak gitu. Modelnya banyak. Nah kemudian kalau saya kan sudah bilang sama teman-teman, kalau saya nggak pernah takut, nggak pernah panik. Karena apa? Karena saya tahu di Cipinjol memang cara penagihannya seperti ini. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, itu harus kuat mental. Mental kalian harus kuat. Nih saya kirim kayak gini kan. Nih, nggak balas-balas. Kenapa? Karena saya nggak pernah takut gitu loh. Nggak pernah panik nih. Nih, mana pesanan kemarin saya sempat balas ya. Kemarin kalau sudah dapat 1 hari 1 malam lah ya, mana pesanan makanannya bro? Saya tanyakan, dia nggak balas. Nah kalau teman-teman lihat ini online ya di atas ya, saya kirim emot, dia biar kayak apa reaksinya gitu loh. Karena kemarin mau kirim makanan. Nah saya memang seneng ngerjain DC. Bahkan saya sering neror DC. Kenapa? Ya karena DC itu selalu nakut-nakuti kalau orang-orang yang telat bayar. Kalau kita bilang nggak ada dana, nggak mau tahu alasan apapun gitu tuh. Intinya dia nakut-nakuti. Nah saya coba lagi ya. Nah, ini kan online, teman-teman bisa lihat. Oke, gimana Pak? Gimana Pak? Mana makanannya Pak? Saya nungguin Pak. Oke, saya balas seperti ini ya. Saya coba WA lagi. Memang saya sengaja ngerjain DC kayak gini nih. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, kalian harus siap menghadapi resikonya. Contohnya ya diteror seperti ini gitu loh. Jangan teman-teman main panik, ketakutan. Pokoknya gini-gini takut, gini-gini takut. Ya nggak usah, percuma kalau kalian takut gak ada dana gitu loh kan. Intinya kalian apakah harus dibalas kalau kayak gini ya? Kalau dari saya nggak usah lah. Kalau teman-teman memang mentalnya nggak kuat. Kalau saya memang seneng ngerjain gitu loh. Karena apa? Karena DC itu menganggap orang-orang yang telah dibayar itu dianggap semuanya takut. Nah gitu loh. Makanya saya selalu ngerjain kayak gini. Biar orang-orang yang telah dibayar itu tidak dianggap semuanya takut gitu. Nah ini kan oke, sudah nggak aktif lagi kan. Barusan kan aktif ini teman-teman. Ini sudah nggak aktif lah. Ini sudah centang 1. Nah jadi intinya teman-teman, ini kan kemarin ya kalau nggak salah sudah 2 hari. Sampai sekarang nggak ada ngirim. Bahkan saya tadi WA dia, mana pesanan makanannya bro? Saya tanya gitu. Dia saya kirim emot tadi pagi kan ini. Nih, jam 7 tadi. Dia nggak balas. Barusan ini saya kirim P kan, ini aktif kan, masuk kan. Kemudian ini sudah nggak aktif lagi. Ini pastinya blokir teman-teman. Makanya buat teman-teman nggak usah takut. Lebih berani, lebih bagus. Itu aja. Sekarang ini teman-teman banyak terornya yang paling sering dilakukan oleh pihak penagih. Itu biasanya mau pesan makanan atau ya kayak gini lah intinya. Pesanan makanan ini. Memang sempat teman-teman dulu memang sering banyak pinjol yang telat bayar. Orang-orang yang telat bayar itu pastinya dipesanin makanan kayak gini. Banyak sekali. Kenapa abang kok selalu tahu? Iya karena saya banyak subscriber saya
dari di luar Jawa. Di Jawa itu banyak yang WA saya, bang saya dipesanin makanan. Saya bilang, kalau kakak dipesanin makanan, kakak nggak merasa mesan, balikkan, tolak aja, nggak apa-apa gitu. Itu waktu tahun 2022 sampai 2023 ada. Tapi kalau sekarang masih aman, nggak ada yang terjadi. Ya cuman ya terornya seperti ini. Nggak tahu nantinya kalau ada informasi dari subscriber saya, nanti saya infokan lagi buat teman-teman seperti itu ya. Nah ini nggak ada teman-teman ya. Bahkan nomor saya sudah diblokir ini. Barusan kan teman-teman bisa lihat online. Sekarang nggak online. Saya kirim P barusan masuk. Kemudian mungkin tahu dia ngetik lagi, kemudian dia blokir. Nah karena apa? Karena saya nggak pernah takut gitu loh. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, gak usah takut. Ada teror kayak apapun gak usah takut. Itu memang resikonya ya di teror. Makanya kalian harus benar-benar kuat mental. Mental kalian harus kuat. Nih, bahkan kalau dari atas nih. Oke, nah ini teman-teman ya. Nih, pertama kirain saya takut mungkin ya. Siapkan dana full. Masih bilang gak ada dana. Barang yang bisa Anda gadaikan siapkan aja. Jika mau TF sekarang nunggu konfirmasi 15 menit dari sekarang. Kami jalan ke rumah ketua RT Anda. Saya balas karena memang saya nggak pernah takut kan. Iya, siapa? Saya telepon gak diangkat. Saya kirim kayak gini. Kemudian besoknya lagi tuh kirim kayak gini. Kalau Anda nggak bayar, saya kirim pesan makanan. Intinya ini hanya gertak aja, nakut-nakuti. Jadi buat teman-teman, apakah aman bang? Aman. Yang penting teman-teman nggak usah takut, itu aja sih. Kalau teman-teman takut, ya apa ya, sudah sulit sih. Karena sudah selalu takut. Ada gini takut, kan ini takut ya. Apa ya, kalau kita kasih pencerahan ya percuma sebenarnya. Karena selalu takut-takut terus gitu loh. Semakin kalian takut, semakin ditakuti, itulah pinjol. Makanya kalian harus berani. Beraninya kayak apa bang? Intinya yang pertama gak usah memblokir nomor yang WA kayak gini. Gak usah. Kalau kalian blokir pasti dianggap kalian ketahuan kalau kalian sudah takut. Contohnya kayak ini kan. Ini kan WA saya barusan masuk. Ini kemudian gak masuk lagi. Ini artinya memblokir. Nah, kalau saya tukang tagih berarti orang ini takut sama saya. Jadi akhirnya semakin diteror kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol ya. Karena channel ini selalu berbagi pengalaman atau resiko gagal bayar pinjaman online. Baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang gagal bayar, kalian jangan lupa ikuti channel ini. Nanti saya update terus ya, misalkan aplikasi apa yang ada DC-nya, aplikasi apa yang nggak aman. Nanti saya infokan karena semua ya mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa itu banyak subscriber saya. Makanya dari pengalaman subscriber itu nanti saya infokan lagi buat teman-teman. Ya, seperti itu. Pengalaman dari subscriber yang sering sharing sama saya gitu loh. Makanya saya tahu aplikasi yang ada DC-nya, ada yang enggak, ada yang ada kayak gitu. Saya tahu. Kenapa? Karena banyak laporan dari teman-teman subscriber. Ada yang gagal 5 bulan tapi aman, ya. Kayak gini, ada yang datangi daerah sini, nanti saya infokan buat teman-teman seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.